Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Oke, bisa kalian baca di sini pengertian dari gerak parabola itu bisa disebut juga dengan gerak peluru. Kenapa? Karena gerak peluru itu kan dia membentuk lintasan berupa parabola seperti itu. Nah, di gerak parabola ini dia adalah gabungan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan seperti itu. Oke, sekarang kalau kalian lihat, kita lihat di sini ada gambar lintasannya. Ceritanya, misalnya seandainya di sini adalah peluru yang ditembakkan. Nah, peluru yang ditembakkan ini dia nanti akan bergerak dan membentuk lintasan berupa garis parabola. Nah, pada gerak parabola ini nanti akan membentuk sudut elevasi. Elevasinya di mana? Yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Seperti yang telah disinggung, bahwasanya untuk gerak parabola itu kan ada dua ya, ada GLB dan GLBB. Nah, GLB ini mewakili pada sumbu X. Jadi sumbu X ini mewakili GLB, gerak lurus beraturan. Dan sedangkan pada sumbu Y-nya itu diwakili oleh GLBB, seperti itu. Oke. Seandainya di sini saya beri A, lalu di sini beri titik B, lalu nanti di sini ada titik C. Oke. Nah, dari rumus ini, dari gambar ini bisa kita ketahui bahwasanya gerak parabola itu kombinasi komponen penyusunnya itu adalah ketinggian, jarak horizontal, kecepatan vertikal, kecepatan horizontal, dan lain sebagainya. Dan ada ketinggian kan di sini. Oke, sekarang kalau misalnya kita bedah rumusnya, nah di sini kalian bisa lihat bahwasanya pada sumbu X ini kan ada nih V0X sama dengan V0 dikali cos alpha. Maksudnya V0X itu apa? V0X ini berarti kecepatan awal terhadap sumbu X. Sedangkan V0Y ini adalah kecepatan awal terhadap sumbu Y. Ingat, pada sumbu X itu menggunakan cos. Sedangkan pada sumbu Y dia menggunakan sin. Ya, bisa kamu lihat di sini. Maka dari itu di sini rumusnya F0Y sama dengan F0 V0 maksud saya V0 sin alpha. Ini yang alpha itu bisa diganti pakai beta, gamma ataupun theta ya. Oke. Nah, ketika benda ada di posisi A, nah jadi di sini nantinya VAX terhadap sumbu X-nya, sedangkan terhadap sumbu Y-nya jadi VAY. Seperti itu. Nah, di sini ada di titik B ya. Di titik B ini dia memiliki VX. VX ini apa? VX ini adalah kecepatan maksimum kan? Ya, kecepatan maksimum ketika apa? Ketika mencapai titik tertinggi. Nah, lalu kenapa di sini V0? Karena ketika mencapai H tertinggi, maksud ketinggian maksimum, nah ketika H-nya max, jadi VT-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena benda ini ketika sudah mencapai ketinggian maksimum dia akan berhenti sebentar. Akan berhenti, ketika berhenti itu kan berarti dia dalam keadaan diam. Karena dia dalam keadaan diam, maka dari itu kecepatannya sama dengan 0. Oke. Untuk Hmax-nya ini ada yang menulisnya Ymax, ada juga yang ditulisnya Hmax atau ketinggian maksimum, sama saja. Kalian bebas mau pakai yang mana. Oke, sekarang di sini ada 2 T, ada TP dan TX.
kalian perhatikan untuk di TP itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, sedangkan TX itu waktu yang diperlukan untuk mencapai apa? Jarak tertinggi. Atau misalnya ketika peluru itu jatuh ke permukaan tanah, nah itu waktunya itu berarti menggunakan TX. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk TX itu sama saja dengan 2 kalinya waktu TP. Jadi kalau misalnya TP-nya di sini kamu ketemu misalnya 2 second. Nah, lalu ditanya TX-nya berapa? Kamu tidak perlu masukin rumus lagi. Kamu tinggal ini aja, tinggal dikali. Jadi kan 2 dikali TP. Berarti 2 dikali 2 second sama dengan 4 second. Kecuali kalau di soal tidak diketahui atau tidak ditanya tentang waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi, ya kamu harus menggunakan rumus ini. Perbedaannya hanya dikalikan 2, untuk TX ini dikali 2, sedangkan TP tidak ada perkaliannya ya. Oke. Nah, ini di sini ada ringkasan rumusnya, ringkasan rumus gerak parabola, bisa kamu lihat di sini ada keterangan, terus arah vertikal itu berarti kan sumbu Y, dan arah horizontal ini sumbu X. Nah, kamu bisa dilihat di sini ada perbedaannya, pada sumbu Y itu menggunakan sin, sumbu X menggunakan cos. Oke. Agar bisa dipahami, sekarang kita langsung ke rumus saja, ke contoh soal. Oke, di sini sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal berarti di sini diketahui kelajuan awal V0-nya berapa? 100 meter per second. Nah, lalu dengan sudut elevasi tetanya 37 derajat. Oke. Untuk sin 37 itu adalah berapa? 0,6. Kalau cos 37 derajat itu 0,8. Oke. Diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, maka tentukanlah A, kecepatan awal terhadap arah horizontal. Berarti yang horizontal itu apa? Horizontal ini berarti kecepatan awalnya berarti kan V0, horizontal berarti X. Oke, rumusnya menjadi V0. Oke, karena dia itu pada sumbu X, jadi dia menggunakan cos. Cos siapa? Cos theta. Oke, atau alfa. Kamu bisa tulis theta, bisa tulis alfa, boleh. Oke, jadi di sini V0-nya berapa? V0-nya adalah 100 cos 37 derajat. Jadi 100 dikali 0,8. Jadi jawabannya adalah 80 meter per second. Oke, lalu selanjutnya yang B itu kecepatan awal terhadap sumbu Y. Berarti V0 Y. Jadinya V0 dikali sin theta. V0-nya adalah 100, sin theta berarti sin 37 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? 0,6. Jadi 100 kali 0,6 jawabannya adalah 60 meter per second. Oke, lalu yang ketiga, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Berarti yang mana? Berarti tadi di sini kita pakai rumus yang TP, ya, yaitu V0 kali sin alfa per gravitasi. Oke, sekarang kita tulis ya. Berarti untuk yang C-nya, TP sama dengan V0 dikali sin alfa dibagi gravitasi. Oke. V0-nya berapa? V0-nya yang tadi, yang 100 dikali sin alfa sin 37 dibagi 10. Oke, sebenarnya ini kan sama saja dengan V0 terhadap Y ya, V0 Y dibagi 10.
Oke, jadinya di sini 100 dikali 0,6 dibagi 10. Jawabannya 60/10, yaitu jadi waktunya adalah 6 second. Oke, itu untuk yang D. Untuk yang C. Sekarang untuk yang D, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Oke, kamu lihat di sini. Kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi, berarti kan di sini Vx ya, Vx dan Vy, ya kan? Berarti kalau untuk Vy-nya itu kan 0 berarti ya. Berarti untuk yang D, oke, untuk yang D, Vy-nya itu sama dengan 0, sedangkan Vx-nya yang mana? Berarti Vx-nya itu kan tadi V0 cos theta. V0-nya 100 dikali cos 37 derajat atau 100 dikali 0,8. Jadi jawabannya adalah 80 meter per second. Oke, lalu selanjutnya ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru tadi, berarti Hmax atau kamu boleh pakai Ymax. Oke, V0 kuadrat sin kuadrat theta atau alfa dibagi 2G. Oke, sekarang kalau misalnya kita tulis begini, jadinya V0-nya berapa? V0-nya adalah 100, oke, dikali berapa? Dikali, 100-nya kuadrat, dikalikan dengan sin kuadrat 37 derajat dibagi 2 dikali 10. Oke, kalau misalnya ada soal sin kuadrat 37, berarti itu nanti hasil dari sin 37-nya itu dikuadratkan. Kan sin 37 itu berapa? Sin 37 itu kan 0,6 ya, 0,6 atau 3/5. Nah, 3/5-nya ini dikuadratkan atau 0,6-nya dikuadratkan. Jadi di sini bisa dituliskan 10.000 dikali berapa? Dikali 3/5 kuadrat dibagi 20 atau 10.000 dikali 9/25 dibagi 20. Jawabannya adalah berarti 3.600 ya dibagi 2. Jawabannya adalah 1.800 meter. Oke. Nah, untuk gerak parabola, ingat pada gerak parabola ini kenapa dia disebut dengan gerak parabola? Karena lintasan yang dibentuk itu berupa setengah lingkaran seperti parabola kan. Nah, untuk gerak parabola itu adalah kombinasi dari GLB dan GLBB. Nah, pada gerak parabola ini kamu harus tinjau juga, dilihat juga pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh tanyakan langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.